Selamat pagi anak ibu guru semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran hari ini akan kita mulai kembali pada tema 3, subtema 2, wujud benda, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang wujud benda dan sifat benda. Nah, mari kita mulai belajar dan perhatikan bukumu tema 3 halaman 59. Anak-anak, sebelum kita lanjut materinya, adapun yang mau kita bahas adalah tentang perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Anak-anak, wujud benda itu adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka kita akan merasakan bentuk dan wujudnya. Maka setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Ya, dan benda tersebut akan banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Anak-anak, berdasarkan wujud benda, maka benda dapat dibedakan menjadi 3 macam, ya, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Untuk mengetahui wujud dari ketiga benda tersebut, mari kita bahas satu persatu, ya. Wujud benda yang pertama adalah benda padat, ya. Contoh benda padat misalnya kursi, kipas, buku, dan payung, dan lain sebagainya. Benda padat banyak sekali kita temukan di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair maupun benda gas. Sekarang, adapun sifat-sifat benda padat diantaranya adalah yang pertama, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian sifat yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah, ya. Misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat yang ketiga adalah bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas, ya. Misalnya es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas, ya. Kemudian yang kedua, kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka dan lama-kelamaan akan menjadi habis. Nah, itulah beberapa sifat-sifat benda padat, ya. Selanjutnya kita akan bahas wujud benda yang kedua, yaitu benda cair, ya. Contoh benda cair misalnya ada air, sirup, dan minyak goreng, dan lain sebagainya. Adapun sifat-sifat benda cair, misalnya yang pertama adalah bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Sekarang coba perhatikan gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda. Maka air akan berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Di sini ada beberapa wadah yang terisi air. Yang pertama, air diletakkan dalam gelas. Maka bentuknya seperti gelas, ya. Kemudian air dalam botol. Maka air akan mengikuti bentuk botol. Kemudian air dalam wadah botol plastik, maka akan mengikuti wadah botol plastik. Selanjutnya dalam ember, maka air yang dituang ke dalam ember akan mengikuti wadah ember. Yang kedua, benda cair memiliki volume tetap. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda.
Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap ya. Nah misalnya, jika air yang berada dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda ya, yaitu mengikuti wadahnya. Yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau dari tempat tinggi menuju hilir atau ke tempat yang lebih rendah ya. Sifat berikutnya yang keempat, bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Hal ini dapat kita lihat pada permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan. Permukaannya selalu datar dan tenang. Sekarang coba perhatikan air yang berada pada botol yang tegak dan miring, permukaannya selalu sama ya, yaitu selalu tenang dan datar. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang kelima, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya, gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, anak-anak, itulah beberapa sifat-sifat benda cair ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas wujud benda yang ketiga, yaitu benda gas. Adapun contoh benda gas misalnya yang pertama asap, yang kedua udara, dan yang ketiga adalah uap air. Nah, sekarang sifat-sifat benda gas diantaranya yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai bentuknya ya. Coba kalian perhatikan gambar ya. Bentuk pada balon pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda-beda. Sifat yang kedua adalah benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon, pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Begitu nak ya. Nah, selanjutnya sifat benda gas yang ketiga, yaitu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Nah, contohnya ketika kita menghirup udara. Pada saat kita bernapas, kita dapat merasakan gas oksigen, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Paham ya nak ya? Mudah ya? Nah, itulah wujud benda dan sifat-sifatnya. Nah, anak-anak ibu semua, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengulang di rumah, coba tuliskan inti-intinya ke dalam catatanmu dengan tulisan yang rapi dan bersih. Selamat belajar.